Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rince Binu dalam pembahasan soal SKB PGSD 2020. Hari ini saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik baik secara psikomotorik maupun secara emosional. Dan juga ada pembahasan soal-soal lainnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Soal nomor 1. Di bawah ini yang termasuk karakteristik anak usia sekolah dasar dari segi psikomotorik adalah titik-titik. A. Anak menunjukkan kepedulian kepada orang lain. B. Anak sudah dapat menciptakan suatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. C. Anak sudah mulai memahami beberapa konsep abstrak seperti menghitung tanpa menggunakan benda. D. Anak sudah dapat mengenakan pakaian dengan rapi. Jawabannya adalah D. Anak sudah dapat menciptakan suatu benda, bentuk atau benda dengan menggunakan alat. Pembahasan ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotor berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Contohnya, anak sudah dapat menciptakan suatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. Soal nomor 2. Anak dapat menunjukkan sikap marah dalam kondisi yang wajar adalah karakteristik perkembangan anak usia SD ditinjau dari segi titik-titik. A. Emosional. B. Mental. C. Psikomotorik. D. Kognitif. Jawabannya adalah A. Emosional. Pembahasan perkembangan sosial emosional merupakan salah satu aspek perkembangan yang sangat penting bagi setiap anak karena merupakan salah satu faktor penentu kesuksesannya di masa depan. Segi sosial emosional pada anak antara lain ditunjukkan dengan 1. Anak mulai tidak suka terikat dengan orang dewasa. 2. Anak dapat menunjukkan penghargaan terhadap guru atau orang dewasa lainnya. 3. Anak dapat menunjukkan sikap marah dalam kondisi yang wajar. 4. Anak dapat menunjukkan empati terhadap suatu kondisi. 5. Anak menunjukkan keceriaan dalam berbagai aktivitas bersama kelompok teman-teman sebayanya. 6. Anak menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. 7. Anak menunjukkan tenggang rasa terhadap teman. 8. Anak menunjukkan rasa solidaritas terhadap teman sebayanya. Soal nomor 3. Berikut ini adalah beberapa faktor kendala yang dapat mempengaruhi keterampilan berbahasa anak kecuali titik-titik. A. Keinginan dan dorongan komunikasi. B. Keluarga. C. Kesehatan. D. Kebiasaan. Jawabannya adalah D. Kebiasaan. Pembahasan beberapa faktor kendala yang dapat mempengaruhi keterampilan berbahasa anak antara lain 1. Kesehatan. 2. Kecerdasan. 3. Jenis kelamin. 4. Keluarga. 5. Keinginan dan dorongan komunikasi. 6. Kepribadian. Soal nomor 4. Kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar anak didik memiliki karakteristik yaitu titik-titik. A. Melaksanakan proses penilaian. B. Melaksanakan pembelajaran yang kondusif. C. Menata latar pembelajaran dengan tepat. D. Menyusun rancangan pembelajaran. Jawabannya adalah A. Melaksanakan proses penilaian. Pembahasan kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar anak didik memiliki karakteristik yakni melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Soal nomor 5. Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang telah dipilih mencakup hal-hal sebagai berikut ini, kecuali titik-titik. A. Menata setting untuk pembelajaran. B. Menyusun silabus dan rencana pembelajaran. C. Merancang kerangka pengalaman belajar. D. Membuat rancangan evaluasi proses dan penilaian. Jawabannya adalah A. Menata setting untuk pembelajaran. Pembahasan menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang telah dipilih mencakup 1. Menyusun silabus dan rencana pembelajaran. 2. Merancang kerangka pengalaman belajar. 3. Memilih dan mengorganisasikan materi dan bahan ajar. 4.
4. Memilih dan merancang media dan sumber belajar yang diperlukan. 5. Membuat rancangan evaluasi proses dan penilaian hasil belajar. Soal nomor 6. Berikut ini adalah salah satu ciri guru yang mampu memahami karakteristik anak didik, yaitu titik-titik. A. Melaksanakan pembelajaran yang kondusif. B. Memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. C. Mampu menentukan strategi pembelajaran untuk anak didik. D. Memfasilitasi anak didik untuk mengembangkan potensi akademik. Jawabannya adalah B. Memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. Pembahasan: seorang guru yang telah memahami karakteristik anak didik ditandai dengan 1. Memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. 2. Memahami anak didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian. 3. Mengidentifikasi bekal ajar awal anak didik yang mencakup menentukan tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat anak didik, mengidentifikasi kesulitan belajar anak didik, mengidentifikasi tugas-tugas perkembangan sosial kultural untuk memahami anak didik, dan mengidentifikasi gaya belajar untuk memahami anak didik. Soal nomor 7. Indikator seorang guru yang memiliki kepribadian yang mantap dan stabil tercermin dari perilakunya yang menunjukkan beberapa karakteristik, kecuali titik-titik. A. Menunjukkan perilaku disiplin. B. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya. C. Bersikap dewasa. D. Bertindak sesuai dengan norma sosial. Jawabannya adalah C. Bersikap dewasa. Pembahasan: indikator seorang guru yang memiliki kepribadian yang mantap dan stabil tercermin dari perilakunya yang menunjukkan karakteristik diantaranya 1. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya. 2. Menunjukkan perilaku yang disiplin. 3. Bertindak sesuai dengan norma sosial. 4. Bangga sebagai seorang pendidik. 5. Memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma dengan ciri menaati tata tertib secara konsisten dan memiliki disiplin diri secara konsisten. Soal nomor 8. Pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya merupakan definisi dari titik-titik. A. Kompetensi kepribadian. B. Kompetensi pedagogik. C. Kompetensi profesional. D. Kompetensi sosial. Jawabannya adalah B. Kompetensi pedagogik. Pembahasan: kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Soal nomor 9. Berikut adalah karakter-karakter yang harus dimiliki oleh guru PAUD, kecuali titik-titik. A. Harus bersifat fleksibel. B. Memiliki sikap perilaku yang mencerminkan rasa ingin tahu, semangat, kreatif, inovatif, empati, toleransi, pengertian, dan kasih sayang. C. Seorang guru marah pada anak didik yang belum memahami. D. Mempunyai kemampuan untuk melibatkan sikap anak dalam setiap tindakan dan kegiatan. Jawabannya adalah C. Seorang guru marah pada anak didik yang belum memahami. Pembahasan: menurut Nur Hafizah, seorang guru PAUD harus memiliki karakter-karakter sebagai berikut. 1. Memiliki sikap perilaku yang mencerminkan rasa ingin tahu, semangat, kreatif, inovatif, empati, toleransi, pengertian, dan kasih sayang. 2. Guru PAUD harus bersifat fleksibel. 3. Mampu membina hubungan baik dengan semua pihak. 4. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi. 5. Mempunyai kemampuan untuk melibatkan setiap anak dalam setiap kegiatan. 6. Guru PAUD harus mampu berpikir kritis dalam memecahkan sebuah permasalahan. 7. Tidak takut mengatakan bahwa ia tidak tahu. 8. Sabar terutama ketika anak membuat permasalahan. Soal nomor 10. Kemampuan berkomunikasi terutama pada anak didik di PAUD bertujuan untuk titik-titik. A. Menunjang keberhasilan komunikasi. B. Dapat memacu kreativitas siswa. C. Anak dapat mengajukan pertanyaan yang belum dipahami pada guru. D. Agar pesan yang disampaikan dapat memotivasi anak untuk dapat mengikuti semua aktivitas yang sudah dirancang oleh guru.
jawabannya adalah D, agar pesan yang disampaikan dapat memotivasi anak untuk dapat mengikuti semua aktivitas yang sudah dirancang oleh guru. Pembahasan kemampuan berkomunikasi terutama dengan anak didik di PAUD bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat memotivasi anak untuk dapat mengikuti semua aktivitas yang